Sampurasun, saya Jepri Sukapura dari kanal YouTube Harian Pakuan Raya. Pemirsa yang budiman, pada tayangan episode ke-8 mencari jejak Raja-Raja Sunda dengan judul Mengungkap Misteri Pendirian Prasasti Batu Tulis dan Batu Tapak Pajajaran di Kota Bogor kali ini. Tim ekspedisi Harian Pakuan Raya mencoba untuk memusatkan penelusuran ke beberapa lokasi di pusat Kota Bogor yang diduga ada erat hubungannya sebagai peninggalan masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Mengingat, untuk mengungkap misteri pendirian prasasti Batu Tulis dan Batu Tapak ini, tim Harian Pakuan Raya banyak alami kesulitan dalam mendapatkan data-data serta bukti pendukung untuk memperkuat penelusuran dan memperkuat catatan ekspedisi kami, di mana jika Kerajaan Pajajaran itu memang benar adanya dan pernah berpusat di Kota Bogor. Namun demikian, kami tim ekspedisi tidak akan menyerah dan tetap akan terus melakukan penelusuran hingga tuntas dan berhasil menemukan bukti-bukti tinggalannya. Sebelum lebih jauh tim Harian Pakuan Raya mengupas satu persatu hasil penelusuran, yakni tentang dugaan bukti-bukti yang didapat, terlebih dahulu, mari kita simak seperti apa bunyi dari isi prasasti Batu Tulis tersebut. Sampurasun, wangna pun ini sakakala, Rebu Ratu Purane pun, Diwastu Dia Wingaran, Rebu Guru, Dewata Prana, Diwastu Dia Wingaran Sri Baduga, Maharaja Ratu Haji, di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata, Punyang, Nunyusukna Pakuan, Diva anak rakyat Dewa Niskala, Sang Sida Mokta, Dibuna 3 Injurah yang Niskala, Niskala Wastu Kancana, Sang Sida Mokta Kanisalarang, Yasian Nyian Sakakala Gugunungan, Nabalanyian Samida, Nyian Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya, Yasia, Oi Saka, Panca Pandawa, Ban Bumi. Artinya, semoga selamat, ini tanda peringatan Prabu Ratu almarhum, yang dinobatkan dengan nama Prabu Guru Dewata Prana, dan dinobatkan lagi dengan nama Sri Baduga, Maharaja Ratu Haji, di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit pertahanan Pakuan. Dia putra Rahyang Dewa Niskala, yang dipusarakan di Guna 3, cucu Rahyang, Niskala Wastu Kancana, yang dipusarakan ke Nusalarang. Dialah yang membuat tanda peringatan, berupa gunung-gunungan, membuat undakan, untuk hutan Samida, membuat Sahyang Telaga Rena Mahawijaya, yang dibuat dalam tahun Saka, Panca Pandawa mengemban bumi. Begitulah sekiranya bunyi dari isi prasasti Batu Tulis, yang dibuat oleh Prabu Surawisesa, Raja Pajajaran kedua, yakni putra Prabu Siliwangi dari istrinya Sang Putri Pakuan Kentring Manik Mayang Sunda, sebagai tanda penghormatan seorang anak kepada ayahandanya, yang berjasa besar, dalam mempersatukan negeri Galuh dan Sunda, menjadi satu kesatuan negeri, yang diberi nama Pajajaran. Pemirsa yang budiman, sekali lagi, pada tayangan kali ini, tim Harian Pakuan Raya mencoba lebih memfokuskan ekspedisi dan penelusuran jejak-jejak Raja Sunda yang berjudul Mengungkap Misteri Pendirian Prasasti dan Batu Tapak Pajajaran di Kota Bogor,
lebih bertitik di wilayah kota, sekaligus guna mencari tahu, siapa sebenarnya sosok Raja Sunda yang selalu dikisahkan oleh masyarakat Jawa Barat, dengan julukan Prabu Siliwangi. Lalu selanjutnya, siapakah lagi sosok Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata ini? Alhasil, dari upaya penelusuran, serta mencari data rujukan, dari berbagai sumber naskah, ternyata, nama Prabu Siliwangi, adalah nama yang ditujukan pada satu tokoh saja, yakni Sang Ratu Jaya Dewata, atau Sri Baduga Maharaja, Ratu Aji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Sri Baduga Maharaja, atau Prabu Siliwangi, atau yang juga dikenal Sang Ratu Jaya Dewata, putranya Prabu Dewa Niskala, lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis. Selama berkuasa menjadi raja, menggantikan kedudukan ayah dan uwaknya, Prabu Siliwangi dinyatakan berhasil membawa Sunda Galuh di bawah pemerintahan Pajajaran, mencapai puncak keemasan selama 39 tahun. Agar diketahui, pemberian nama Prabu Siliwangi kepada Ratu Jaya Dewata memang tidak tercantum di dalam naskah-naskah kuno, termasuk di dalam isi prasasti batu tulis Kota Bogor. Namun sebutan ini muncul, adalah saat ia dilantik untuk yang kedua kalinya, menjadi Raja Agung, untuk memimpin kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Karena pada awalnya, sebutan pertama Ratu Jaya Dewata, adalah Prabu Guru Dewata Prana, lalu setelah mendapat penobatan sebagai Sri Baduga Maharaja Ratu Aji, di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata, maka sebutan Prabu Guru Dewata Prana beralih, menjadi Prabu Siliwangi, dan sebutan tersebut, terus melekat, sampai akhir hayatnya. Sebutan Siliwangi berasal dari kata asli Wewangi, yang berarti, berganti nama atau ganti ngaran. Dalam bahasa Sunda kuno, nama atau ngaran ini, sering disebut juga Wawangi. Karena pada saat itu, istilah Wawangi, hanya digunakan untuk seorang tokoh terkenal dan punya nama harum. Secara historis Prabu Jaya Dewata, memang berganti nama, dari Prabu Guru Dewata Prana menjadi Sri Baduga Maharaja, oleh karena itulah, pergantian nama tersebut, disebut asli Wewangi, Siliwangi. Keterangan pendukung tentang satu sosok raja yang berhak atas sebutan Prabu Siliwangi ini adalah Sang Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja, Ratu Aji, di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata, juga diperkuat oleh almarhum Profesor Edi S.E.K. Jati, dalam tulisannya yang berjudul Prabu Siliwangi, Pahlawan Kebudayaan Sunda, termasuk diperkuat oleh penulis buku sejarah Bogor, yaitu almarhum Dr. Andus Saleh Dana Sasmita. Kerajaan Pajajaran adalah salah satu kerajaan besar yang merupakan kerajaan yang berdiri pada masa peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak agama Hindu Wisnu atau Siwa pada rentang kurun waktu antara tahun 723 Masehi hingga tahun 1579 Masehi. Meski kini tinggalan bukti kemasyhuran nama kerajaan Pajajaran hanya ada satu-satunya di kota Bogor, yaitu berupa prasasti batu tulis dan batu tapak saja, akan tetapi, bukti tersebut sudah menandakan bahwa kerajaan Pajajaran memang benar-benar ada, begitupun untuk sosok Prabu Siliwangi, bukan mitos belaka, melainkan benar adanya. Berdirinya kerajaan Pajajaran sebagai kerajaan besar di Jawa Barat kala itu, memanglah tidak secara langsung dibangun untuk melanjutkan kejayaan kerajaan Tarumanegara. Akan tetapi, dengan keberhasilannya yang sudah mempersatukan dua negeri yang sedang diambang pecahnya peperangan besar, mau tidak mau, kemasyhuran dan keharuman nama Pajajaran
berada sejajar dengan kemasyhuran nama Tarumanegara. Dari hasil penelusuran yang berpusat di Kota Bogor, tim ekspedisi harian Pakuan Raya mencoba mendatangi lokasi kebun raya, sesuai apa yang pernah diinformasikan oleh Mendiang Dr. Andus Uka Chandra Sasmita, mantan Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 18 tahun silam. Di antaranya mengenai keberadaan patung sapi Nandi dan patung Dewa Siwa, yang menurutnya memiliki kaitan yang sangat erat dengan era agama Hindu Siwa di masa Pajajaran. Selain itu, juga adanya sebaran batu-batu dolmen mirip lantai yang lokasinya tak jauh dari sumur tua yang dikeramatkan banyak orang. Menurut Mendiang Uka Chandra Sasmita, di mana di area sebaran batu dolmen yang disusun mirip sebuah lantai, dahulunya adalah sebuah kawasan kampung purba yang bernama Padaren. Dari catatan informasi yang diperoleh tim ekspedisi harian Pakuan Raya, kalau patung sapi Nandi dan patung Siwa yang ada di dalam kebun raya Bogor tersebut, berasal dari sebuah kolam kuno di wilayah Kampung Kota Batu, di Ciapus Bogor, yang dipindahkan oleh Reinward, pendiri Kebun Raya Bogor pada tahun 1817, atau tepatnya sekitar 200 tahun silam. Sedangkan untuk tulisan Sansekerta berbentuk prasasti yang berada di dekatnya, konon merupakan pahatan Friderich, yang terkandung arti, tidak jauh dari sini ada kolam. Sayangnya, maksud dari isi prasasti pahatan Friderich tersebut, cukup sulit bagi tim harian Pakuan Raya untuk mengungkap maknanya, karena mengingat sejarak 70 meter dari lokasi patung Dewa Siwa dan patung sapi Nandi berada, terdapat kolam gunting yang mengarah ke belakang Istana Bogor. Sementara, untuk keterangan negeri Pajajaran pernah membuat lantai berbatu, adalah ketika negeri Pajajaran dipimpin oleh Ratu Nilakendra, atau Toha Andi Majaya, sebagai Raja Pajajaran kelima, di mana keterangan tersebut tertulis di dalam Kitab Parahyangan. Dalam isi naskah Carita Waruga Guru yang ditulis pada tahun 1750-an yang berbahasa Sunda kuno menerangkan, bahwa nama Pakuan Pajajaran bersumber dari lokasi tersebut, yang banyak terdapat pohon paku jajar atau tumbuhan pakis haji. Begitupun seorang ahli Belanda bernama K.F. Hall, ia membuat tulisan berjudul, De Batu Tulis te Buitenzorg atau Batu Tulis di Bogor, menyebutkan bahwa di dekat kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku, beserta sungai yang memiliki nama yang sama. Di sana banyak ditemukan pohon paku. Jadi menurut Hall, nama Pakuan ada kaitannya dengan Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar.